Di sini Hakim dan ini adalah sistem bilangan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem bilangan. Nah, pada sistem bilangan ada beberapa jenis bilangan ya. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal atau basis 10. Nah, ini jumlah bilangannya ada 10 ya. Bukan dimulai dari 1 sampai 10, tapi dari 0 sampai 9. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi dalam sistem bilangan, angka pertama dimulai dari 0. Lalu yang kedua ada sistem bilangan biner atau basis 2. Nah, ini hanya ada dua angka, yaitu 0 dan 1. Nah, nanti kita kedepannya akan fokus pada bilangan biner ini. Lalu selanjutnya ada sistem bilangan oktal atau basis 8. Itu terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, sampai 7 aja ya. Lalu yang terakhir ada sistem bilangan heksadesimal atau basis 16. Jadi hurufnya anggotanya ada 16. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, habis 9 itu ada A. A ini sebenarnya mencerminkan 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, sebenarnya ini adalah mempunyai nilai seperti itu. A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15 ya. Oke, sekarang kita masuk yang pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu ya bilangan namanya juga des ya. Desi itu 10. Dia terdiri dari 10 digit ya, 0 sampai 9. Ciri-ciri atau cara penulisan digit desimal adalah seperti ini. 357. Nah, kita tulis des kecil atau 10. Untuk lebih mudahnya pakai ini aja ya, pakai huruf saja des, jangan pakai angka, nanti barangkali bingung. Jadi kita nanti pakai yang ini, 357 des atau desimal. Nah, maksudnya angka desimal itu gimana? Jadi ini saya beri contoh bilangan bulat desimal. Contoh bilangannya tadi 357 dari 357 ya. Jadi yang pertama ada digit 3. Nah, digit 3 ini ratusan ya. Jadi 3 dikali 100 sama dengan 300. Nah, ini adalah most significant digit atau digit paling pertama. Digit pertama pada suatu bilangan ya, atau MSD. Kedepannya kita singkat MSD, most significant digit. Lalu yang kedua ada digit 5. Itu 5 dikali 10 sama dengan 50. Karena ini puluhan ya. Lalu ada digit 7. 7 itu berarti satuan. 7 dikali 1 berarti 7. Nah, kita jumlahkan. Nah, 7 ini adalah least significant digit atau angka terakhir atau digit terakhir ya. Atau kita singkat LSD. Jadi kita jumlahkan menjadi 357. Nah, saya contohkan yang lain dulu. Contohkan yang lain. Nah, misalnya bilangan 2, 3, 4. Maka dia digit yang pertama adalah apa? 2 ya. Nah, digit 2 itu artinya apa? 2 dikali 100 sama dengan berapa? 200. Nah, ini adalah MSD, most significant digit. Lalu digit selanjutnya ada 3. Berarti 3 dikali
atau hasilnya 30. Lalu angka yang terakhir adalah 4 dikali 1 karena ini satuan, jadi 4. Nah, ini adalah LSD. Lalu kita jumlahkan menjadi 234 atau 234 desimal. Lalu kita kembali lagi ke slide. Nah, setelah tadi adalah bilangan bulat, sekarang adalah bilangan pecahan. Contohnya bilangan 245,21. Nah, ini adalah bilangan pecahan untuk desimal. Jadi tanda koma adalah memisahkan pangkat positif dengan pangkat negatifnya. Soalnya ini ya 245,21. Jadi kita pisahkan 2 kali 10 pangkat 2, lalu 4 kali 10 pangkat 1 plus 5 kali 10 pangkat 0. Nah, di sini tuh tanda komanya kan berarti di sini ya sebenarnya ya. Kita anggap ini. Nah, patokannya adalah tanda koma. Sebelah kanannya tanda koma itu negatif. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 plus 1 kali 10 pangkat min 2. Jadi sebelah kiri koma adalah positif, jadi 0, 1, 2. Nah, jadi jika kita tulis seperti ini 2 dikali 100 berarti apa? 200. 4 dikali 10 pangkat 1 berapa? 10 ya, jadi 40. Nah, 10 pangkat 0 apa? Semua bilangan jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi 5 dikali 1 5. Lalu 2 kali 10 pangkat 1 10 pangkat min 1 itu berapa? 10 pangkat min 1 itu caranya gini, kalau ada yang masih bingung, 10 pangkat min 1 itu seperti kalau pangkat negatif itu sebenarnya seperti ini ya, 1 pangkat 10 pangkat 1. Nah, 1 per berarti kan 1 per 10 berarti berapa? 1 dibagi 10 berarti 0,1. Jadi 2 dikali 0,1 hasilnya 0,2. Nah, sama saja dengan ini. Berarti kalau ini apa? 1 per 10 pangkat 2 berarti 1 per 100. Berarti 0,01 ya. Jadi 0,01. Jadi 1 dikali 0,01 ya 0,01. Nah, ini dijumlahkan semua maka hasilnya adalah 245,21. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk yang pecahan. Kita contoh yang lain. Misalnya bilangan 234,56. Maka gimana? Jadi kita tulis dulu untuk gampangnya, kita tulis gini dulu. 2 kali 10 tambah 3 kali 10 tambah 4 kali 10 tambah 5 dikali 10 tambah 6 kali 10. Nah, patokannya apa? Ingat tanda koma ya. Nah, komanya itu di sini ya. Jadi sebelah kanan koma itu negatif. Jadi ini apa? Pangkat min 1, ini pangkat min 2. Nah, ini berarti mulai dari 0, 0, 1, 2. Jadi ini berapa? 2 dikali 100. Ini 3 dikali 10. Kalau ini apa? 4 dikali 1. Ini 5 dikali 0,1. 6 dikali 0,01. Maka hasilnya berapa? 200. Ini 30
ini 4, ini adalah 0,5, ini 0,06. Maka hasil akhirnya jika kita jumlahkan semua adalah 234,56. Ya, seperti itu. Kita balik lagi ke slide. Sekarang kita masuk ke bilangan biner. Bilangan biner itu sering disebut adalah binary digit atau bit. 4 bit itu dinamakan nibble, 8 bit itu dinamakan byte. Nah, ini yang kita sering di kecepatan internet ya, misalnya 3 Mbps berarti 3 megabyte per second ya, ini yang kita sebut. Jadi 1 byte itu bernilai 8 bit ya. Lalu sejumlah bit yang terdiri dari karakter berupa huruf, angka atau lambang khusus dinamakan word. Nah, pada sistem bilangan biner hanya terdapat 2 digit ya, 0 dan 1. Nah, ciri-ciri atau cara penulisan dari bilangan biner adalah seperti ini. 1001. Nah, di bawahnya ditulis bin atau 2. Nah, seperti di awal kesepakatan kita pakai yang angka saja, huruf, maaf. Jadi bin gitu ya, biar tidak bingung. Lalu untuk selanjutnya bilangan bulat biner. Nah, cara penulisan bilangan bulat biner adalah ini. Contohnya 101 berarti ini 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, ini seperti mirip yang tadi ya, cuman ini adalah faktor pemangkatannya adalah angka 2 karena ini biner. Tadi kan desimal berarti 10. Nah, ini bit yang paling kiri disebut MSB ya, karena ini most significant bit. Kalau ini LSB, least significant bit, atau yang paling akhir, bit paling akhir. Ini bit yang paling awal. Itu ya. Contoh lain ya, misalnya kita angka yang lain, kita kembali ke not. Misalnya kita punya bilangan biner 1 0 0 1. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini. 1 dikali 2 tambah 1 0 dikali 2, tulis pangkatnya nanti saja. Lalu 0 dikali 2 tambah 1 dikali 2. Nah, ini kita nulisnya dari kanan saja, paling gampang. Jadi dimulai dari 0, lalu 1, 2, 3. Seperti itu cara penulisannya. Ya. Jadi ini adalah yang paling kiri adalah MSB, lalu yang paling kanan adalah LSB. Oke, kita kembali lagi ke slide. Jika pecahan bilangan pecahan biner, yang biner mirip seperti yang di desimal.
Jadi misalnya 101,01. Ingat, tanda koma ini yang memisahkan ya, untuk membatasi ya antara negatif dan positif. Nah, kita anggaplah di sini ada dinding ya. Jadi sebelah kanan koma adalah negatif. Jadi 0 kali 2 pangkat min 1, lalu 1 kali 2 pangkat min 2. Sedangkan yang kiri pangkatnya dimulai dari 0, 1, 2. Itu ya, paham ya? Lalu kita lanjut bilangan oktal. Bilangan oktal itu merupakan bilangan basis 8. Okta itu kan 8. Terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk penulisannya kita pakai ini. Ok di kecil ya. OKT, ok. Nah, contohnya seperti ini. Bilangan bulat okta di 10271. Jadi kita ingat ya, karena ini oktal berarti faktor pemangkatannya adalah 8. Jadi 1 dikali 8, 0 dikali 8, 2 dikali 8, 7 dikali 8, dan 1 kali 8. Jadi ingat, dimulai dari kanan ya untuk lebih gampangnya. Jadi pangkat 0, 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Lalu untuk pecahan sama ya, tanda koma itu memisahkan antara yang positif dan pangkat negatif. Di sebelah kanan tanda negatif, yaitu pangkat min 1. Nah, sebelah kiri ada 0, 1, 2. Juga angkanya lebih lagi ya, dan seterusnya, seperti itu ya. Yang membedakannya hanya faktor yang dipangkatkannya ya, angka yang dipangkatkannya. Ya, oktal adalah 8. Lalu ada bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal itu basis 16, jadi ada 16 hurufnya ya, yaitu 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, A ini sebenarnya adalah 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Nah, cara penulisannya adalah hex kayak gitu ya. 271 hex. Lalu untuk penulisan bilangan bulat heksadesimal, contohnya seperti ini. 10A 5B. Nah, ingat, yang membedakan adalah faktor yang angka yang dipangkatkannya ya. Jika heksadesimal berarti 16. Jadi 1 dikali 16, 0 dikali 16, A ya, ingat ya, A itu tadi berapa? A itu 10, ini A ya, 10 kali 16, 5 dikali 16, nah B itu 11, ini B, 11 kali 16, nah ingat dari kanan ya, pangkatnya, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Jika pecahan gimana? Pecahan juga sama. Pecahan itu ingat di belakang koma, ini komanya di sini adalah pangkat negatif. Jadi ini 3 dikali 16, lalu C itu 12 ya, ini C 12 ya, 12 kali 16 dan 5 kali 16, lalu 10 ini apa? A. Jadi jika yang sebelah kanan koma adalah pangkat min 1, sebelah kiri berarti 0, pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, untuk konversi bilangan akan kita lanjutkan di selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.